Anak muda itu siap tidak sih kalau kemudian diberi kesempatan? Itu juga yang pertama, ya kan. Kemudian yang kedua, orang sering menilai anak muda hari ini sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Kita miris Bang Rasidi. Indeks pembangunan pemuda di Kalimantan Selatan itu rendah, serendah-rendahnya. Kalau bisa mohon maaf, bukan banyak orang tuanya terbiasa misalnya hidup mewah, memberi anaknya makanan dan kebiasaan mewah. Pada saat mereka menjadi pemimpin itu kira-kira kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat, rakyat yang kecil itu seperti apa? Ya. Karya dimulai dengan gagasan. Betul. Gagasan adalah milik pemuda. Pemuda tidak bicara masa lalu. Seperti itu. Oke, sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, sebuah diskusi, sebuah dialog yang diinisiasi oleh media online jejakrekam.com. Kali ini dalam momentum Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober, kita akan diskusi soal bagaimana gagasan pemuda hari ini, bagaimana pandangan pemuda tentang masalah kita hari ini, dan bagaimana kemudian kita melihat Indonesia ke depan, atau dalam konteks lokal, dalam konteks daerah, bagaimana memandang Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ke depan. Ini menjadi penting, karena dalam waktu-waktu ke depan misalnya, kita akan dihadapkan dengan tahun politik 2024. Bagaimana pemuda itu harusnya punya andil, punya peran di situ, agar sekali lagi, kepemimpinan di kota Banjarmasin, kepemimpinan di Kalimantan Selatan, kepemimpinan nasional akan ada banyak warna yang akan kita lihat nantinya. Baik, kali ini masih saya bersama dengan Bang Subhan Sarif. Kita bukan pemuda loh ya? Iya, kalau kita udah lewat. Sudah lewat. Assalamuallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada tamu muda gitu ya. Kita mendampingi yang muda lah. Siap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini Mas Dani apa Cecep Jadi depannya? nama kita itu Cecep Ramadhani. Oh. Kebiasaan teman-teman senior, junior manggil kita Dani. Oh, Dani. Atau Bang Dani atau gimana. Bang Subhan, ini kan 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda. Tentu kan kalau kita bicara Sumpah Pemuda tidak sematanya soal peringatan. Misalnya orang gempita dengan pakaian adat misalnya. Kan tentu tidak hanya itu. Bagaimana kemudian pesan pentingnya adalah soal bagaimana kita berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, menjunjung bahasa Indonesia. Ini kan sesuatu yang kemudian tentu gagasan tidak sekedar sebagai sebuah kalimat yang menjadi narasi, tetapi bagaimana kemudian kan harus kita pahami betul hari ini dengan segala problem bangsa kita. Jadi kan memang kalau kita melihat sejarah pemuda ini kan sangat luar biasa sebenarnya. Jadi mulai 1908 itu kan pemuda sudah mulai bergerak. Kalau tidak salah kayak Gus Salim ya zaman eranya tuh, habis itu Wahidin Sudirosodo. Dilanjutkan kan, dengan kemudian 1928. Kemudian bahkan puncaknya pada saat kemerdekaan mau diproklamirkan yang mendorong kan pemuda, anak muda juga dengan menculik, bahasa tanda kutipnya itu menculik Bung Hatta dan Bung Karno, Bung Hatta, Rengas Dengklok kalau tidak salah ya. Disitulah dibuat skenario mengenai kita harus merdeka segala macam. Nah lalu dengan dasar itulah sebenarnya kalau kita bicara misalnya mengenai masa depan mengenai negeri ini, mengenai tadi yang disampaikan Bang Rasidi mengenai kota Banjarmasin, mengenai Kalsel, mengenai Kalimantan, itu kan sebenarnya letak itu ada di generasi muda. Letak utamanya tuh pemain kunci yang memainkan ke depan itu, dan bukan ke depan dari masa lalu. Tadi sebenarnya pemuda. Jadi pemuda itu sebenarnya menjadi pionir yang mendorong terjadinya perubahan. Itu yang paling penting ya. Pemuda itu adalah yang mendorong terjadinya perubahan. Nah sedangkan kan biasa seperti ini kan, kalau biasanya kalau kita ini kan sudah senior, sudah tua segala kan, sudah dalam zona aman dan nyaman. Nah biasanya zona aman dan nyaman tuh melihat sesuatu itu beda dengan orang yang masih murni. Jadi memframing itu berbeda. Kita sudah nyaman di sini lah. Kita sudah lah, yang penting ya bahasa kita ini sudahlah, kita nikmati yang apa adanya ini lah. Nah kalau pemuda kan tidak bisa seperti itu. Dia harus bisa melihat sisi-sisi yang mungkin terlepas dari pengaturan atau pengelolaan oleh senior-seniornya.
Nah, misalnya kita bicara kondisi negeri saat ini misalnya. Nah, bagaimana kita melihat misalnya pertanyaan mendasar yang paling penting kan seperti ini. Bagaimana kita yang kaya memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tapi kemudian ternyata kita punya hutang banyak. Iya. Kemudian sumber daya alam kalau kita jujur membuka ya, semuanya itu kan yang menguasai bukan sebenarnya Hanya beberapa orang. hanya beberapa gelintir orang yang artinya ada di negeri ini. Dan semuanya dikuasai oleh, mohon maaf, mungkin konglomerat yang sebenarnya mulai dulu zamannya era Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya mereka jaya terus. Nah, tapi pemain-pemain misalnya yang baru, mungkin generasi muda segala macam kan sangat jarang untuk bisa terjun atau berkiprah di itu tadi. Nah, sehingga dengan dasar inilah maka perlu ada sudut pandang baru. Kira-kira kita ini apakah masih harus terlena dengan kondisi nih? Misalnya kita dikuasai, bahkan kan ada sebagian menyatakan 10% orang yang kaya ini menguasai yang 90% daripada aset yang ada di negeri ini. Ini kira-kira pemuda ini melihat seperti apa ini? Nah, makanya kita ingin dengar misalnya pandangan seorang Mas Dhani nih, ya seperti apa? Karena kan kalau kata Tan Malaka, tidak ada kemewahan seorang anak muda itu kecuali idealisme. Karena dengan idealisme lah, maka kemudian pemuda itu menjadi dia istimewa, dia luar biasa. Maka kita ingin dengar bagaimana gagasan, bagaimana pandangan seorang Dhani yang paling penting kan? soal kita kekinian hari ini. Oke, Bang Rasidi, Bang Subahan, kita mulai dengan sebuah quote yang dikatakan oleh Bapak bangsa kita. Berilah 1000 orang tua, maka niscaya aku akan mencabut Semeru. Beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan menggoncang bumi. Iya, Luar biasa itu kan. Jadi konsep Sumpah Pemuda yang tercetus di Kongres Pemuda di tahun 1928 oleh Sogondo dan CS, yang dimana 3 trilogi yang kita sebut ya, yang terumus dari semuanya: Cinta Tanah Air, Satu Bangsa Indonesia, dan Satu Bahasa Indonesia. Kita kembali lagi ke zaman sekarang. Ini kalau mendengar itu bergetar sebenarnya. Karena luar biasa itu sebenarnya. Iya, betul. Karena itu ya gimana ya, siapa yang membikin atau gimana, ilhamnya tuh luar biasa gitu loh. Seandainya kita nih muda, kita itu bukan kalimat kosong sebenarnya. Iya. itu luar biasa. Jadi itu mungkin gini Bang, itu akan tercetus apabila memang ada keinginan kuat. Iya. Kalau cuma sekedar biasa-biasa aja nggak mungkin tercipta yang kayak gitu. Betul. Kembali ke sekarang, kita miris Bang Rasidi. Indeks pembangunan pemuda di Kalimantan Selatan itu rendah, serendah-rendahnya. Kalau kita menyampaikan fakta ya, karena kalau bicara indeks pemuda, pembangunan pemuda itu kita berada di 20 ke atas dari 30 provinsi sekian. Yang katanya targetnya pada tahun 2022-2023 itu akan masuk diupayakan untuk ke peringkat 15 ke atas. Tapi kita agak miris juga. Karena apa? Banyak instrumen-instrumen yang masih belum jadi. Yang harusnya dijadikan pijakan oleh para pemuda itu masih sangat sedikit dan masih rancu bahasa kita itu. Nah, terus Bang Rasidi, Bang Subahan, bicara pemuda saat ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa kesempatan itu adalah poin utama dalam generasi muda untuk ikut partisipasi. Selain instrumen yang harus jelas, terus juga keterlibatan pemudanya itu sendiri. Di poin yang ketiganya itu atau paling utama tadi, kesempatan itu yang harus diberikan sebesar-besarnya kepada oleh pihak yang saat ini. Ya kan? Yang senior. Intinya jangan sampai orang tua tersinggung ya. Intinya jangan sampai orang tua merasa nyaman, tidak mau memberikan kesempatan. Ini problem kita nih. Kita ini sudah menikmati suasana yang nyaman. Betul. Dan susah untuk misalnya melihat
hal-hal yang ibaratnya sisi-sisi yang mungkin tertinggalkan, sisi-sisi yang mungkin kita lemah. Kan kelemahan manusia itu kan di situ. Kita tuh kan melihat, wah ini kita sudah seperti ini aja lah, sudah nyaman, sudah ini. Tapi kita belum tidak tahu bahwa sebenarnya banyak persoalan di sekeliling kita. Kan seperti itu. Ya. Mungkin zona nyaman dan aman itulah yang bikin konsep regenerasi itu tidak terjalan kan. Nah, bicara masalah pemuda yang saat ini, kembali lagi kita ya sangat miris dengan kondisi yang Tapi sebenarnya dipotong sebentar. Oke. Ini menarik. Agak tergugah sedikit. Ini mengingatkan. Kan? Tapi kita melihat banyak misalnya kepemimpinan di dalam misalnya partai segala, orang tuanya ke anaknya, ke generasi berikutnya segala macam. Itu kan terkait dengan ini kan persoalannya. Tadi kan menurut beliau pemuda kesempatannya hampir tidak terlalu besar dibuka. Kan seperti itu. Oke, Bang Subhan, kita kalau ibaratnya buka buku hitam ya, kita buka. Itu termasuk zona nyaman, aman yang dikondisikan. Itu kan. Ya gimana mau enggak, orang tua, mohon maaf, orang tua atau generasi tua pengen merasa dirinya masih aman dan berada di kondisi nyaman, dia akan memplot bahwa regenerasinya itu berada di dalam genggaman mereka. Artinya sebenarnya itu bukan memberikan kesempatan lah. Kesempatan yang memang ibarat kasarnya tuh madu dikasih racun gitu. Jadi bergilir tapi dalam dinastinya lah Mas. Itu kan malah membentuk dinasti itu kan. Iya. Malah berbahaya buat kita tuh kan. Dan itu mengejala banyak terjadi. Baik misalnya di struktur partai politik maupun di beberapa kepala daerah kita di Kalsel. Misalnya kita kan ada kepala daerah, misalnya kepala daerah ada di dewan. Ada di dewan. Ada di hampir dewan ini kan mulai provinsi, kota, mulai anak, menantu segala. Anak, menantu, besan ada di situ. Istri lagi. Istri ada di situ lagi. Ya contohnya sudah juga dari atas. Gimana tuh kira-kira? Menarik nih. Iya. Di 2024 pemilih dalam rangka pemilu itu yang terbanyak porsinya adalah pemilih milenial. Iya. Karena dari sekian puluh persen usia produktif terus dibagi per kategori, yaitu pemilih milenial yang dulunya mohon maaf berada di kondisi 90 2000-an itu akan menentukan kondisi bangsa kita ini. Yang lahir di 90 2000-an itu berada di jalan atau titik di mana mereka akan menjadi penentu. Nah, penentunya ini Bang Subhan, penentunya ini harus kita garis bawahi. Apakah memang anak pemuda cuma dikasih porsi untuk keikutan sertanya cuma memilih atau berada di dalam sistem. Nah, itu yang perlu digarisbawahi lagi. Tapi sesungguhnya misalnya teman-teman anak muda itu siap tidak sih kalau kemudian diberi kesempatan? Itu juga yang pertama. Ya kan? Kemudian yang kedua, orang sering menilai anak muda hari ini sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Sementara ada banyak problem kita hari ini, Bang Subhan. Jadi Bang Rasidi, kalau Bang Rasidi ngomong sama anak-anak muda, kalau bicara pengalaman, ialah minim. Tapi kalau bicara harapan, impian, masa depan, anak muda. Tapi memang seperti ini, Bang Rasidi. Ada persoalan yang memang sebenarnya bukan zamannya ini, ya zaman kita pun dulu. Kita waktu muda itu kan merasa bahwa kita tuh untuk bisa masuk ke dalam percaturan dalam artinya organisasi, percaturan di mana, menjadi aktif di mana-mana, karena kita ini bukan cerah ya. Jadi kita tuh menggunakan momen itu adalah dengan cara yang sangat luar biasa untuk bisa masuk ke dalam lingkaran yang senior-senior itu. Jadi kadang-kala kalau saya cermati ini, saya belajar untuk sebenarnya melihat ya pengalaman ya, melihat mengenai bisa masuk ke ini, ke A, ke organisasi A, B, C, segala macam. Itu awalnya adalah kita memang harus berani untuk menyuarakan sesuatu yang beda dengan yang misalnya sudah mainstream ya. Sudah mainstream, termasuk di generasi yang waktu era kita itu. Nah, sehingga begitu kita sudah tidak terbendung lagi pikiran kita, gagasan kita, bahkan debat kita, pada saat itu mereka akan memperhitungkan kita. Wah, ini kayaknya anak ini harus kita beri kesempatan. Karena kalau tidak diberi kesempatan bisa bahaya juga ini kan.
bisa liar lah bahasa ininya. Lalu dengan dasar itu baru kita bisa masuk ke dalam percaturan dunianya. Oke, Bang Subhan lah. Pian, Abang masuk dalam dunia waktu waktu kita mulai muda itu karena ketertarikan sendiri kan? Itu. Dari kita melihat tadi kan, melihat ada hal yang... Jadi anak muda sebetulnya ada dua. Ada yang memang dari dirinya sendiri untuk bisa ingin melibatkan diri ke sistem. Ada juga sistem yang mengharuskan anak muda untuk ikut dalam sistem itu. Harapannya dua ini harus berkolaborasi dan sinergi. Jadi jangan cuma anak-anak muda yang mempunyai, mohon maaf, daya intelektual yang bagus, terus dompet yang tebal, baru bisa masuk ke sistem. Jangan. Ini harus dibarengi dengan aturan sistem yang mengharuskan anak muda juga harus regenerasi, harus ikut dalam sistem itu. Ya sama seperti gender itu kan. 3% harusnya pemuda sekian persen. Kalau di perempuan, kuota perempuan affirmative action 30%. Nah, sekarang Mas Dhani melihat misalnya ruang-ruang itu terbuka nggak? Bisa nggak teman-teman mengakses itu untuk bisa masuk misalnya? 2024 ada pemilu. Mau tidak mau, suka tidak suka, wadah kita, jalan kita adalah partai politik. Nah, ketika itu teman-teman bisa nggak mengakses ke sana misalnya hari ini? Kalau fakta per hari ini, banyak partai politik yang membuka ruang, membuka pintu dengan anak-anak muda agar bisa masuk dan bisa ikut secara aktif. Cuman ini ada tanda kutipnya. Pertama, ada keterhubungannya dengan generasi yang terdahulu, sistem yang tadi. Jadi kalau bukan terah agak sulit. Yang kedua, yang berbicara masalah ekonomi yang finansial yang ada modal. Nah, dua inilah yang menjadi momok dari para pemuda yang di luar sana yang punya kesempatan dan potensi yang harusnya besar jadi eliminir. Tuh. Ya. Tapi dulu kan kemarin ada kalau nggak salah partai mahasiswa, jadi apa enggak? Pemuda-pemuda itu kan buat partai. Iya, sempat ada, tapi kan ketika pendaftaran ke KPU nggak ada. Nah, itu nggak masuk kan. Tapi Bang Subhan, Mas Dhani, kita kan tidak bermaksud kemudian memberikan gambaran sulit bahwa ada sebuah problem di situ. Tapi fakta hari ini adalah misalnya politik kita hari ini kan tidak berjalan baik-baik saja, Bang Subhan. Hari ini mau tidak mau, suka dan tidak suka, politik uang tuh masih terjadi di banyak pemilu, mulai pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, pilpres segala macam, itu kan menjadi sebuah problem. Tambahan Bang Rasli, pada saat pengambilan kebijakan itu lagi-lagi persoalan itu masih ada, masih berpengaruh lah. Misalnya penyusunan aturan-aturan segala macam, kita kan mau tahu dan mendengar lah bahwa itu persoalan money politik transaksional itu juga berpengaruh. Artinya problem kita hari ini bagaimana pemilih kita yang betul-betul realistis itu agak sulit. Tidak banyak itu, walaupun ada tetapi banyak orang masih pragmatis. Nah, ini kan setidaknya maksud kita Bang Subhan ingin memberikan gambaran agar teman-teman ketika turun nanti di gelanggang 2024, teman-teman siap. Karena mau tidak mau kita kan punya harapan pada orang-orang seperti Mas Dhani ini. Orang-orang pemuda yang punya gagasan, yang mengunjang dunia. Karena itu yang kita harapkan. Karena kata Tan Malaka lagi-lagi mereka yang punya idealisme hari ini itu yang punya kemewahan ke depan. Jadi kita bicara politik. Ini kita arahnya ke pemuda ini. Politik, pemuda, dan satu lagi ini sistem. Ini harus duduk dalam satu meja, menyamakan persepsi, bersepakat, bermufakat bagaimana harus pola mainnya, cara mainnya tidak memakai pola main lama. Jadi setuju. Total Pogba-nya tuh sudah. Jadi gini Bang Subhan, kita itu berada di tingkatan, kita sebut aja ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama memulai. Yang kedua mencoba, dan yang ketiga finish lah. Ini baru memulai. Baru memulai ini itu sudah tantangannya ada 2 tadi. Di sistem politiknya dan di sistemnya sendiri. Nah, seandainya mohon maaf, ini
partai politiknya udah membuka, sudah ada aturan dari internal partai bahwa dari pasangan bakal calon itu harus memenuhi kuota pemuda sekian. Ibaratnya ya aturan pemerintah ya. Sedangkan di sini di sistem dalam bernegara berpolitik ini belum ada aturan yang menggarisbawahi dan sebagainya. Contoh, ambil aja aturan tidak untuk penerapan money politik yang harus ditindak tegas dan sebagainya. Saat ini kita melihat aturan itu cuma di atas kertas. Nah, seandainya itu ditegakkan bahwa tidak ada batasan dalam rangka pemenuhan biaya politik finansial. Contoh, ibaratnya pihak negara atau pihak KPU memfasilitasi alat peraga kampanye. Ya, saya kembali ke Mas Dani. Mas, hari ini kan era digital, teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan. Kalau kita baca statistik misalnya, 2024 pemilih terbesar itu adalah anak muda. Kalau kemudian anak muda bisa menggarap sasarannya, kampanyenya itu adalah anak muda, memanfaatkan saluran digital, teknologi informasi, ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini menjadi sebuah titik keunggulan teman-teman generasi muda ketika kemudian nanti 2024 akan mengambil panggung di situ. Karena kalau kita bicara komunikasi politik hari ini kan menggunakan memanfaatkan saluran digital dan teknologi informasi, konten itu adalah raja, kemudian distribusi itu adalah ratu. Nah, bagaimana kemudian kita mengcombine itu agar lagi-lagi teman-teman menjadikan saluran digital dan teknologi informasi menjadi sasaran untuk menyampaikan pesan, gagasan. Jadi gini Bang Rasidi, milenial saat ini terbagi ada dua. Milenial yang memang punya open mind, terbuka pikirannya dan ikut secara aktif mengikuti komponen-komponen di lingkungannya. Ada juga milenial yang kena virus EGP. Emang gue pikirin. Jadi mereka asik ke dunia sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara masalah pemanfaatan teknologi dalam rangka penyebaran luas informasi dalam hal berpolitik dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Cuman tantangannya itu tadi, memang harus ada kolaborasi dari para senior dan para pemuda untuk mengedukasi para pemilih milenial. Jangan mereka cuma asik push rank bahasa kasarnya ya kalau bermain game itu, atau juga mereka itu nggak ada kaitannya juga sama nggak ada kaitannya gitu. Pengalaman boleh takut nggak? Pengalaman Bang Dani nih sebagai pemuda. Itu kepedulian pemuda ini sebenarnya dari segi misalnya ini politik ini sebenarnya kan alat pengatur nih pengatur masa depan lah. Karena kan muaranya kan di sini nih. Kalau kebijakan itu misalnya tidak berpihak, maka yang terjadi tadi PM tadi rendah. Betul. Nah, ini kira-kira pemuda sendiri sebenarnya seperti apa nih melihat persoalan misalnya politik, persoalan kepemimpinan segala macam. Kalau Bang Subhan nanya bagaimana pemuda itu melihat permasalahan itu, kalau di circle-nya kita ya jelas mereka pasti kritis. Tapi yang kita sayangkan, yang kita takutkan nih orang yang berada di luar circle kita, yang tidak bisa mempunyai akses untuk diskusi, tidak punya akses untuk berkumpul dengan sesama. Ya, misalnya itu anak saya itu kan nggak terlalu ngerti dengan persoalan politik. Kalau circle-nya tergabung dalam anak-anak milenial yang emang gue pikirin, mereka nggak apa-apa gitu. Mestinya memang kita perlu sosialisasi ke sekolah, ke SMA, perguruan tinggi. Bahwa persoalan kepemimpinan ini kan penting sekali. Nah supaya itu tadi paham lah. Betul, itu yang tadi yang kita sampaikan Bang Subhan. Generasi tua dan generasi muda yang melek itu harus kolaborasi untuk bisa menyentuh ibaratnya menyentuh ke komponen milenial yang belum masuk gitu loh, masuk pola pikir. Ini kalau dipikir-pikir menyinggung kita berdua nih kan. Artinya kita berdua dan yang lainnya harus
Tapi sesungguhnya kan menarik nih Bang, mengingatkan bahwa ada juga Mas Dhani kan menyampaikan otokritik juga nih kepada sesama anak muda bahwa tidak anak mudanya, orang tua. Iya, termasuk kita misalnya. Bahwa tidak semua anak muda itu hari ini mereka membuka pikirannya untuk soal politik dan segala macam. Tadi ada juga hanya berpikir yang penting saya asik dengan dunia saya sendiri selesai. Artinya ini kan menjadi sesuatu yang kemudian harus kita garap sama-sama. Ini kan menjadi penting. Itu kembali seperti yang Bang Subahan alami sewaktu di masa muda. Bang Subahan terjun karena berdasarkan pribadi sendiri ya. Ibaratnya saya harus ikut aktif dan sebagainya. Seharusnya untuk saat ini demi keberlangsungan bangsa itu sistem harus mendukung dan mengintervensi. Dalam artian intervensi yang tanda kutip positif ya. Intervensi, bukan mengekang anak muda, bukan. Kalau kita tarik ibaratnya kamera biar di zoom ke atas, sebetulnya generasi pemuda ini berada di antara jurang. Jurang yang mana berada di posisi jatuh atau tetap. Mohon maaf kalau kita bicara intelijen atau apa. Suatu bangsa bila hancur, ingin menghancurkan bangsa atau negara, maka hancurkanlah generasi mudanya. Nah, jadi ini kan jadi menarik Pak Rasidi. Artinya kalau kita misalnya pengen, tadi kan kita bicara nih, 10 pemuda itu bisa mengguncang dunia. Nah, tapi orang tua, 1000 orang tua hanya bisa menggoyang Semeru kan. Nah, artinya kalau kita ingin berevolusi, berubah negeri ini, maka mau tidak mau sebenarnya pemuda lah yang menjadi ujung tombaknya. Tapi ada yang tersumbat karena memang peran pemuda tidak terrespon dengan baik oleh kita-kita yang misalnya generasi yang di atas para pemuda. Betul. Ini kan. Nah, jadi mungkin ada hal yang sebenarnya menarik, mungkin kita perlu misalnya ke depan itu lebih banyak melakukan pendekatan adalah pada saat memang kepemahaman pemuda tentang pentingnya persoalan kepemimpinan politik dan kepemimpinan ini dalam sebenarnya mengatur masa depan mereka ke depan. Betul. Jadi jangan mereka berpikir misalnya kalau saya misalnya menjadi dokter atau menjadi insinyur, setelah itu sebenarnya semuanya jadi mudah. Tapi sebenarnya di situ ada aturan-aturan yang membuat mereka sebenarnya semakin terjebak sama dengan situasi. Misalnya begitu banyak, misalnya kalau harus menjadi dokter setelah berpraktek harus syaratnya ini itu kan aturan semua kan? Iya. Dan aturan ini menjadi insinyur harus melalui ini ada ini berapa biaya yang dikeluarkan. Ini kan semuanya aturan. Sementara yang membuat aturan itu ini adalah orang-orang politik. Nah, maka kita ingin semakin banyak orang baik terlibat dalam pembuatan aturan itu. Jangan orang nanti baru sadar ketika misalnya, ternyata susah nih saya mengakses ini. Ternyata perizinan ini susah. Karena itu tadi diisi oleh orang-orang yang memang tidak pas. Nah, kita ingin Bang Subhan, pengalaman suram kita di masa lalu. Kita ini kan sudah tidak di generasinya Dhani lagi nih. Kita tidak ingin apa situasi yang pernah kita alami itu terjadi pada mereka. Nah, kita ingin jejak rekam dialog ngopi ini setidaknya kan kita ingin jadikan sebuah panggung untuk orang-orang baik, orang-orang yang kira-kira punya gagasan ke depan itu, orang-orang yang punya mimpi, orang-orang yang punya idealisme kita sediakan di sini. Nah, jadi mungkin Bang Dhani, kita Bang aja lah karena supaya kita awet muda. Siap. Jadi Bang Rasidi. Artinya ini kita juga perlu memberitahu kepada rekan-rekan yang seumuran kita atau mungkin di atas daripada kita yang saat ini lagi berkuasa, Anda harus waspada dan harus berhati-hati. Karena bila Anda menyuburkan patronisasi dan memformat keturunan-keturunan Anda untuk menjadi pemimpin atau berkuasa dalam bidang perpolitikan dan kemudian ternyata mereka tidak memiliki mental dan pengetahuan serta tanggung jawab yang bagus, maka tanggung jawab besar akan ada di tangan orang tuanya. Dan orang tuanya tanpa sadar akan menjerumuskan beberapa generasi kepada persoalan yang bukan memperbaiki, tapi malah bisa memunculkan kehancuran. Artinya kalau kita bicara anak muda bukan semata soal bahwa dia anak muda, dia usia muda, tetapi muda dalam konteks dia regenerasi disiapkan oleh orang tuanya, sistem dinasti bukan, tetapi memang orang yang betul-betul siap, memiliki kemampuan. Jadi kita tidak ingin kira-kira pemimpin ke depan itu hanya orang yang ditakdirkan menjadi pemimpin, tapi tidak siap untuk memimpin. Jadi itulah yang mestinya menjadi catatan penting kita, bahwa
para kita yang tua yang berkuasa saat ini yang sudah tua, jangan gunakan kesempatan pada saat Anda berkuasa untuk menciptakan sistem patronisasi dan mengkaderisasi kepada keturunan mereka atau kolega-kolega mereka sendiri yang notabene-nya kemampuannya masih dipertanyakan. Nah, itu kira-kira Mas Dhani, itu kan harapan kami, harapan saya, harapan Bang Subhan, dan harapan banyak orang. Bagaimana kemudian anak muda itu kita berharap tampil ke depan. Bagaimana 2024 kalau kemudian kita gagal, maka akan menunggu 5 tahun lagi, Bang. Itu eranya anak muda. Iya, ini eranya anak muda nih. Kalau menunggu 5 tahun, kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi 5 tahun ini. Maka sekali lagi, anak muda dengan segala gagasannya, Mas Dhani dengan teman-temannya, bisa memanfaatkan itu. Dan juga kita sebagai yang lebih tua harus bersama-sama mereka untuk melakukan. Jadi Bang Rasidi, kita itu ya dipastikan fight lah. Tapi ada juga anak muda yang siap fight, tapi tidak mempunyai jalan. Dari aturan, dari ketersediaan, termasuk finansial, kesempatan dan sebagainya. Kalau cuma digarisbawahi siapa yang fight, maka dia akan, itu sangat disayangkan. Seharusnya berdasarkan kesamaan setara kita sebagai bermasyarakat dan bernegara, kita harus mempunyai konsep untuk membuka selebar-lebarnya konsep untuk memperbaiki generasi itu. Kayaknya memang kalau gini mesti sepertinya di sekolah itu harus ada mata pelajaran khusus mengenai politik dan kepemimpinan. Iya, kesadaran berpolitik itu penting. Karena jangan sama, ini kan bahaya nih Bang Subhan. Kalau anak muda berpikir cuek dengan politik, menganggap politik itu adalah urusan orang tua, ini bahaya nih. Nah, bahayanya tadi kan patronisasi seperti ini ilustrasinya. Kalau bisa mohon maaf, bukan banyak orang tuanya terbiasa misalnya hidup mewah, memberi anaknya makanan dan kebiasaan mewah. Pada saat mereka menjadi pemimpin itu kira-kira kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat, rakyat yang kecil itu seperti apa? Ya, tentu kan berbeda. Nuansanya berbeda. Nah, ini kan sebenarnya harusnya memang kita jangan malu-malu lah. Pendidikan jangan malu bahwa kepemimpinan dan kemudian persoalan perpolitikan itu harusnya sejak usia dini, mulai mereka misalnya di tingkatan SMP, SMA sampai perguruan tinggi, mereka sudah dibiasakan untuk belajar memahami bahwa sebenarnya seperti apa sih. Ya, kita itu kan sesungguhnya Bang tidak membuat dikotomi antara ini politisi tua, ini politisi muda. Kita sebenarnya tidak. Tetapi kita hari ini merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dengan tampilan politik kita hari ini. Maka kita ingin anak muda itu berperan. Nah, tapi kita berharap ketika anak muda itu dapat panggung, mereka diberi mandat nih 2024 misalnya, harus juga kemudian mengingat ya, kira-kira bagaimana dulu ketika mereka mengkritik orang tua, bagaimana idealisme itu tetap harus terjaga. Jangan ketika dilantik selesai, kemudian sampai jumpa 5 tahun akan datang. Ini kita tidak ingin juga nih. Ini anak muda yang tidak pas juga kira-kira Bang. Itulah betapa pentingnya Bang Rasidi yang kita katakan tadi, kolaborasi antara orang tua dan anak pemuda itu harus betul-betul terjamin. Nah, gitu. Nah, terus juga mungkin ini bisa dikatakan harapan kita semua para anak muda. Kita mau diajak secara aktif apabila memang ada aturan yang bisa secara hukum itu bisa mengamankan konsep anak muda. Maksudnya apabila ada keterlibatan dalam partisipasi dalam sebuah pencalonan, mungkin bisa diterbitkan secara aturan bahwa komposisinya adalah sekian-sekian seperti itu kan? Perempuan, gender tadi. Nah, jadi harapannya seperti itu. Yang kedua, Bang Rasidi, jangan juga para generasi tua cuma bisa melihat anak muda ini dengan sebelah mata. Betul. Dikarenakan minim pengalaman dan sebagainya. Kalau itu diberlakukan terus-menerus, itu tidak ada habis-habisnya, tidak ada kesempatan lagi bagi anak muda. Nah, sekarang berilah mereka kesempatan. Lihatlah mereka dengan kedua belah mata. Bimbinglah anak muda-muda ini dengan bimbingan yang benar, bukan yang salah, bukan doktrin yang salah. Kita sedikit menyentil ya. Ada regenerasi di bidang sesuatu atau di kementerian sesuatu atau di instansi sesuatu. Regenerasinya baik, berjalan terus.
tapi fundamentalnya salah. Ulun, kita anak muda pasti ingat betul waktu LDKS atau masa-masa ospek atau masa perkutan MOS, itu kita diajarkan 3 aturan yang sampai saat ini mungkin masih berlaku. Senior selalu benar, junior selalu salah, apabila senior salah kembali ke poin 1. Nah, itu adalah doktrin yang menurut kita itu seharusnya sudah dibasmi, dibimbing dengan cara yang benar. Yang ketiga, saatnya legowo lah. Ya. Para generasi tua bahwa tapi gini, melanjutkan bangsa dan negara ini tidak mereka itu aja. Gitu. mereka yang utama. Ya. Karena kan ada juga kan pemuda itu katanya usianya sampai 75 tahun. Ya. Yang penting katanya semangatnya muda. Ini kan Kalau dari undang-undang pemuda itu dari umur 18 sampai 30. jadi sesungguhnya Bang Subhan, momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 kita ingin berharap ini jadi momentum kesadaran kita bersama, kesadaran kolektif bahwa kita punya kebutuhan masa depan. Dan kita yang paling penting membangkitkan ruh anak muda ini supaya mereka bisa. Iya, karena kita tidak ingin anak muda itu terjebak pada pikiran yang penting saya nyaman, yang penting saya ada dalam situasi saya yang ada sekarang. Soal politik itu soal orang tua, soal orang lain. Tapi ketika kebijakan politik dilakukan oleh orang-orang yang kemudian tidak benar, mereka merasakan dampaknya baru teriak. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi Bang Rasidi, kita pernah bikin kasus di diskusi anak muda. Pian tahu orang politik di pemerintahan tahu. Nah, tahu nggak? Orang politik menentukan kebijakan, RPJMD dan sebagainya. Dan itu akan dilaksanakan oleh mereka dalam rangka untuk pembangunan daerah. Dan yang merasakan siapa? Pian. Oh gitu toh. Nah, jadi maksudnya kita menyampaikan studi kasus tadi dalam rangka membangun konsep ke depan itu juga harus dengan cara yang bukan dipakai waktu zaman dulu atau zaman sekarang. Kita harus menganalogikan pembangunan itu berada di masa yang mungkin harus di luar dari kebiasaan kita yang lama gitu loh. Contoh, kita bikin transport umum, tapi kita berpikirnya masih menggunakan bajai, mohon maaf nih, dengan BBM, bensin, tapi ternyata 20 tahun ke depan listrik loh yang jadi pionernya. Nah, jadi maksudnya gitu. Jadi dalam konsep berpolitik kita menyadarkannya itu secara real dan itu harus didukung oleh pemerintah untuk membuka edukasi yang kayak gitu. Setuju, Bang Subhan. Artinya kemudian kita perlu pendidikan politik. Walaupun salah satu tugasnya itu adalah oleh partai politik. Pendidikan politik itu semua sektor harus bergerak termasuk semua generasi. Generasi di atas kita yang saat ini lagi pada puncak-puncaknya berkuasa. Betul. Generasi di kita yang mungkin ada sebagian sudah berkuasa dan generasi mereka yang saat ini sebenarnya waktunya mereka untuk berkuasa. Betul. Untuk mengatur kehidupan. Paling tidak inilah kontribusi kita dalam rangka kemudian melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Bahwa kita butuh pemimpin-pemimpin yang kemudian punya gagasan ke depan. Kita ingin 2024 ini adalah menjadi sebuah momentum yang berbeda. Itu yang paling penting. Kira-kira seperti itu Bang Subhan. Jadi pemuda mengguncang dunia. Pemuda mengguncang dunia. Bukan dunia apa tadi? Berikan saya 10 pemuda. Ya. Jadi kan kalau pemuda menguasai Indonesia, maka Indonesia akan maju dan sejahtera. Akan seperti itu. Jadi Bang Subhan, Mas Dhani, ini dialog kita sekarang hari ini. Kita ingin berharap nanti akan ada seri-seri berikutnya soal sekali lagi kita ingin ini menjadi sebuah panggung bagaimana kita ingin memberikan ruang bahwa ada banyak anak muda yang punya gagasan sebenarnya, bukan anak muda yang pesimis yang kemudian kita akan dorong mereka kira-kira menyampaikan gagasan kepada masyarakat. 2024 itulah momentum yang penting, kira-kira seperti itu. Kuncinya Bang Rasidi, karya dimulai dengan gagasan. Betul. Gagasan adalah milik pemuda. Pemuda tidak bicara masa lalu. Seperti itu. Oke, sepakat. Artinya kita tidak bicara masa lalu. Masa lalu menjadi sebuah pelajaran, tapi yang paling penting adalah bagaimana anak muda bisa menjanjikan masa depan itu lebih baik. Kira-kira seperti itu. Siap. Terima kasih Mas Dhani. Terima kasih Bang Subhan. Sampai jumpa lagi nanti kita di ngopi akan datang tentu dengan bahasan yang lebih spesifik, lebih tajam soal
Kita ingin menggali lebih jauh soal gagasan-gagasan anak muda itu. Kira-kira seperti itu, Bang Suban. Baik, demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, bicara soal momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Ada banyak hal sesungguhnya kalau kita bicara anak muda. Tadi kalau kata Dani, anak muda itu tidak bicara tentang masa lalu, tetapi mereka bicara masa depan. Itu yang akan kita tunggu nanti di 2024. Kita ingin ada perubahan, kita ingin ada warna lain di situ. Bagaimana kemudian ketika anak muda diberi kesempatan, bagaimana mereka akan mengelola itu. Itu yang paling penting kira-kira. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.